Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tingkat SMA, MA, dan SMK kelas 10 semester 1. Biodata saya Muhammad Miftahul Huda, NIM 1906116432229 dari kelas pengembangan sumber dan media pembelajaran Offering B. Pada buku ini, bab pertama membahas tentang permainan bola kecil. Untuk permainan yang pertama yaitu tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang atau juga bisa dimainkan satu orang atau yang biasa disebut ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Untuk berikut sejarah singkat tenis meja. Tenis mulai dikenal di Inggris pada abad ke-19 dengan sebutan pingpong, gosima, atau wiffwoff. Pada mulanya peralatan yang digunakan berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola golf, dan dua buah buku sebagai pemukul bola. Namun, pada tahun 1901, seorang pecinta tenis meja, James Whitgift, berhasil menemukan bola seluloid dan pada tahun ini juga ikut membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapisan karet yang berbintik-bintik. Kemudian pada tahun 1921, Inggris mendirikan Table Tennis Association atau TTA yang diikuti berdirinya International Table Tennis Federation atau ITTF yang merupakan induk tenis meja dunia. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Sedangkan di Indonesia sendiri, olahraga ini pertama kali dilombakan pada tahun 1948 di Pekan Olahraga Nasional atau PON yang biasa disebut PON di Solo. Untuk melakukan permainan tenis meja ini membutuhkan teknik dasar. Untuk yang pertama yaitu teknik memegang bat. Teknik memegang bat terdapat beberapa cara. Yang pertama, shake hand grip, pen hold grip, dan similar grip. Untuk teknik yang kedua yaitu posisi tubuh. Pada posisi tubuh ini memiliki dua cara atau yang harus diperhatikan yaitu bersiap siaga atau disebut teknik stance, dan yang kedua gerakan kaki atau footwork. Untuk teknik yang ketiga dari permainan tenis meja ini teknik memukul bola. Pada teknik memukul bola ini terdapat dua cara. Untuk yang pertama forehand dan backhand lurus, yang kedua forehand dan backhand menyilang. Kemudian teknik dasar permainan tenis meja yang selanjutnya yaitu teknik melakukan smash. Pada teknik melakukan smash ini terdapat dua cara, yaitu smash forehand dan smash backhand. Untuk teknik permainan tenis meja yang selanjutnya yaitu teknik service. Pada permainan tenis meja ini terdapat peralatan yang harus dilengkapi. Untuk yang pertama yaitu bat dan bola, kemudian yang kedua meja dan net. Masing-masing peralatan ini harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Permainan ini bisa dimainkan secara individu dan berpasangan atau yang biasa disebut ganda. Sejarah singkat bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan permainan improvisasi dari permainan-permainan terdahulu, sehingga
Permainan ini tidak diketahui pasti tahun berapa ditemukannya, tetapi bulu tangkis modern berkembang pesat sejak tahun 1850-an. Bulu tangkis ini juga disebut badminton. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut yaitu PBSI yang tugasnya menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Untuk yang selanjutnya, peraturan yang harus diterapkan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama, raket. Raket panjangnya maksimal 60 cm dan lebar 22 cm. Kemudian panjang kepala raket 28 cm dan lebar 22 cm. Untuk perlengkapan bulu tangkis yang kedua yaitu kok. Kok terdiri dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Jumlah pemain. Di dalam permainan bulu tangkis ini terdapat 3 nomor. Yang pertama, tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua, ganda. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Untuk yang ketiga, ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Kemudian ukuran lapangan. Ukuran lapangan memiliki lebar yaitu 6 sampai 10 meter. Kemudian panjang 13,40 meter. Kemudian tinggi net 1,55 meter. Dan lebar net yaitu 0,76 meter. Dalam permainan bulu tangkis ini terdapat teknik yang harus dikuasai untuk bisa memainkannya. Antara lain, yang pertama teknik memegang raket. Di dalam teknik memegang raket ini terdapat 2 jenis, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Kemudian teknik dasar yang kedua yaitu posisi badan. Kemudian teknik dasar yang ketiga servis. Pada servis ini memiliki 3 jenis. Untuk yang pertama forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand. Untuk teknik dasar yang keempat, teknik memukul. Pada teknik memukul ini terdapat 5 cara. Untuk yang pertama, lob, drop shot, drive, netting, dan smash. Untuk yang selanjutnya, permainan bola kecil yang selanjutnya yaitu permainan bola kasti. Permainan bola kasti adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regu terdiri atas 12 orang. Permainan dinyatakan menang apabila salah satu regu sudah mengumpulkan poin yang lebih banyak. Dalam permainan bola kasti ini terdapat teknik dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, teknik memegang bola. Kemudian yang kedua, teknik melempar bola. Teknik memukul bola. Keempat, teknik menangkap bola. Dan yang kelima, teknik berlari. Sarana dan prasarana yang harus dilengkapi dalam permainan bola kasti ini. Yang pertama, bola kecil dengan keliling 20 cm serta berat 60-70 gram. Yang kedua, tiang hinggap setinggi 150 cm di atas tanah.
Yang ketiga, tongkat pemukul yang bergaris tengah 5 cm dengan panjang 50-60 cm. Yang keempat, patok tali. Yang kelima, nomor dada berukuran 25 x 25 cm berwarna putih. Kemudian prasarana yang harus dilengkapi yaitu ukuran lapangan terbesar yaitu 30 x 60 meter dengan pemukul dan ruang bebas yang menjadi 30 x 60 meter. Untuk yang kedua terkecil 30 x 45 meter dengan ruang pemukul dan ruang bebas menjadi 30 sampai 50 meter. Kemudian yang ketiga, keempat sudut lapangan dan pertengahan garis samping ditancapkan bendera. Untuk cara permainan bola kasti ini, yang pertama mula-mula pemain nomor 1 menuju ruang lempar, kemudian ia melemparkan bola dengan sejauh-jauhnya. Setelah bola terlepas, ia langsung segera menuju tiang pertolongan ataupun dapat langsung menuju ke tiang bebas. Selanjutnya, pemain nomor 2 melemparkan bola. Kemudian yang keempat, setelah pemain nomor 3 melakukan lemparan dengan benar, maka pemain nomor 2 baru boleh berlari ke tiang bebas. Sedangkan untuk pemain nomor 1 selamat kembali ke ruang bebas, maka pemain nomor 1 mendapatkan nilai atau skor 1. Ketika pemain nomor 2 berlari ke tiang bebas, dilempar akan namun tidak mengenai, sehingga pemain nomor 3 bisa kembali ke ruang bebas dengan selamat dan ia memperoleh nilai atau skor 2 atau yang dengan run. Berbarengan dengan itu, pemain nomor 2 sampai juga di ruang bebas, akan tetapi ia tidak memperoleh nilai karena telah melakukan lemparan yang salah. Untuk bab yang selanjutnya yaitu bab kedua. Pada bab kedua ini membahas tentang permainan bola besar. Permainan bola besar yang pertama yaitu permainan sepak bola. Permainan sepak bola adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing tim terdiri dari 11 orang yang memiliki tujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Berikut sejarah singkat sepak bola. Sejarah permainan sepak bola awal mula dimulai di negara Tiongkok abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1869, sepak bola mulai menetapkan peraturan yaitu tidak boleh memainkannya dengan menggunakan tangan. Dan pada tahun 1800-an mulai disebarkan ke berbagai belahan dunia. Kemudian pada era modern, tepatnya tahun 1940, mulai dibentuk asosiasi tertinggi sepak bola dunia yaitu FIFA. Permainan sepak bola juga memiliki aturan untuk memainkannya. Untuk yang pertama yaitu lapangan. Ukuran lapangan yaitu panjang 90 sampai 120. Kemudian lebarnya yaitu 45 sampai 90 meter. Untuk yang kedua yaitu aturan bola. Bola harus berbentuk bulat atau bundar berbahan kulit dengan ukuran lingkar keliling 68 sampai 70 cm dan memiliki berat 410 sampai 459 gram dengan tekanan udara bola 0 sampai 0,6 sampai 1,6 atm. Kemudian aturan yang ketiga yaitu jumlah pemain. Jumlah pemain masing-masing tim yaitu 11 pemain dengan satu kiper. Aturan yang selanjutnya perlengkapan pemain. Perlengkapan pemain harus memakai jersey, memakai pelindung tulang kering, sepatu, kemudian celana pendek dan berkaos kaki. Untuk aturan yang selanjutnya itu peraturan wasit.
Wasit berada di tengah lapangan selama pertandingan berlangsung dan memakai kostum yang berbeda. Kemudian peraturan selanjutnya, peraturan asisten wasit. Berjumlah 2 orang dan berada di garis samping lapangan. Kemudian aturannya selanjutnya tentang lama pertandingan. Lama pertandingan ini yaitu 45 kali 2 dan waktu istirahat 15 menit. Aturannya selanjutnya yaitu tentang dimulainya pertandingan. Sebelum bertanding melakukan tos untuk menentukan tempat dan bola, kemudian pada babak kedua saling bertukar tempat. Peraturan yang ke-9 yaitu peraturan tentang bola yang masuk atau keluar garis permainan. Untuk yang ke-10, skor. Tim dianggap mendapatkan nilai 1 apabila bola berhasil melewati garis gawang yang berada di antara 2 mistar gawang. Peraturan yang ke-11 tentang offset. Seorang pemain dikatakan berada dalam posisi offset apabila berada lebih dekat dari garis gawang di area permainan lawan dibanding bola dan 2 orang terakhir dalam tim lawan. Peraturan yang ke-12 yaitu tentang pelanggaran. Pelanggaran di sini terdapat 2 macam, pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Untuk yang ke-13, peraturan tentang tendangan bebas. Tendangan bebas terdapat 2 jenis, yaitu tendangan bebas langsung dan tendangan bebas tidak langsung. Untuk yang ke-14, peraturan tentang penalti. Penalti ini terjadi jika ada pelanggaran di dalam kotak penalti, seperti handball atau melanggar pemain lawan. Untuk yang ke-15, tentang lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan saat bola keluar lapangan permainan. Lemparan dilakukan oleh tim yang tidak menyebabkan bola keluar lapangan. Ke-16, goal kick atau tendangan gawang. Terjadi apabila bola tim yang sedang menyerang melewati garis batas yang sejajar dengan gawang. Yang ke-16, corner kick atau tendangan sudut. Tendangan sudut dilakukan saat tim yang sedang bertahan membuat bola melewati garis batas lapangan yang sejajar dengan gawang. Di dalam permainan sepak bola ini juga memiliki beberapa teknik dasar, antara lain yaitu menggiring. Untuk yang pertama yaitu menggiring. Teknik ini terdapat beberapa cara menggiring untuk yang pertama dengan menggunakan punggung kaki, kedua kaki bagian luar, ketiga kaki bagian dalam. Kemudian teknik selanjutnya, teknik menyundul. Teknik yang ketiga yaitu mengumpan. Pada teknik mengumpan terdapat 3 jarak atau 3 jenis, yaitu passing pendek, passing panjang, dan umpan jauh atau lambung. Teknik yang keempat yaitu menghentikan bola. Pada teknik menghentikan bola ini terdapat 3 jenis, yaitu menggunakan kaki dalam, menggunakan kaki. Menggunakan kaki ini bisa menggunakan kaki bagian dalam, luar, bawah, dan juga punggung kaki. Yang kedua, menghentikan bola dengan dada. Yang ketiga, menghentikan dengan paha. Kemudian teknik dasar yang kelima yaitu teknik lemparan ke dalam. Yang selanjutnya, permainan bola besar yang selanjutnya yaitu permainan bola voli. Permainan bola voli adalah jenis permainan yang dimainkan oleh 2 tim yang saling berusaha mencetak poin dengan menjatuhkan bola ke area lawan yang masing-masing tim terdiri dari 6 pemain dan 1 kapten. Berikut sejarah singkat permainan bola voli. Permainan bola voli ditemukan oleh William G. Morgan pada tanggal 9 November 1895 di YMCA, Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Jadi bola voli berasal dari negara Paman Sam. Pada awalnya permainan ini nama awalnya bukan volleyball atau bola voli, melainkan mintonette. Pada permainan bola voli ini terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai, antara lain servis. Untuk yang pertama yaitu servis. Servis terdapat
dua jenis, servis atas dan servis bawah. Kemudian teknik yang selanjutnya teknik smash. Kemudian yang ketiga yaitu teknik passing. Teknik passing ini terdapat dua cara, yaitu passing atas dan passing bawah. Kemudian teknik dasar yang keempat yaitu teknik blok. Dalam permainan bola voli ini terdapat aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, tiap tim memiliki 3 kesempatan sentuhan untuk memainkan bola. Yang kedua, tim yang memenangkan rally berhak mendapat 1 poin. Yang ketiga, jumlah pemain masing-masing tim bermain 6 orang. Kemudian yang keempat terdiri dari 5 set. 4 set pertama menggunakan sistem 25 rally point, sedangkan pertandingan terakhir menggunakan 15 poin. Untuk aturan yang kelima yaitu dianggap menang apabila memenangkan 3 set. Kemudian aturan yang ke-6 ukuran bola. Aturan yang ke-6 yaitu tentang ukuran bola. Yang pertama, bola voli memiliki keliling lingkaran sekitar 65-67 cm. Berat bola voli harus 260-280 gram dengan tekanan bola voli sekitar 294,3-318,82 ampere atau HPA. Yang keempat, diameter bola voli sekitar 18-20 cm. Aturan yang selanjutnya yaitu tentang ukuran bola voli. Ukuran bola voli memiliki panjang lapangan 18 meter, lebar 9 meter, dengan lebar garis serang 3 meter. Kemudian ukuran net, lebar 1 meter, tinggi net bola voli putra 2,43 meter dan putri 2,24 meter. Tinggi antena 0,8 meter di atas net, mata jala net 10 cm, luas 162 meter persegi. Untuk permainan bola besar yang selanjutnya yaitu permainan bola basket. Permainan bola basket adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim yang saling menyerang dengan tujuan memasukkan bola ke dalam ring untuk mencetak poin atau untuk memenangkan pertandingan. Berikut sejarah singkat tentang permainan bola basket. Permainan bola basket ditemukan oleh seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat yang bernama James Naismith. Permainan ini ditemukan pada 15 Desember 1891 dengan latar belakang ditemukannya yaitu penciptanya yang terinspirasi permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di daerah asalnya di Kanada. Dalam permainan bola basket ini terdapat beberapa teknik dasar, antara lain yang pertama teknik passing. Pada teknik passing ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama chest pass, yang kedua overhead pass, yang ketiga bounce pass, yang keempat baseball pass, yang kelima behind back pass. Teknik dasar yang kedua yaitu catching, yang ketiga dribbling. Pada dribbling ini terdapat dua jenis, yaitu mengiring bola rendah dan bola tinggi. Untuk teknik dasar yang keempat yaitu pivot, dan yang kelima yaitu teknik shooting. Untuk bab selanjutnya yaitu bab ketiga membahas tentang olahraga air. Yang pertama yaitu renang. Renang adalah salah satu cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Berikut sejarah singkat tentang renang. Renang sudah dikenal pada zaman manusia sebelum mengenal tulisan dengan ditemukannya lukisan tentang berenang pada dinding batu.
tahun semakin dikenalnya renang yaitu pada tahun 1896 dengan ditandainya renang sebagai salah satu cabur yang dipertandingkan di Olimpiade Yunani. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Renang memiliki beberapa teknik dasar, antara lain teknik pernafasan, yang kedua teknik mengapung, yang ketiga teknik meluncur. Di dalam renang terdapat beberapa macam gaya. Yang pertama, gaya kata. Gaya kata ini biasanya juga disebut gaya dada. Yang kedua, gaya bebas. Yang ketiga, gaya punggung. Dan yang keempat, gaya kupu-kupu. Dalam renang terdapat sarana dan prasarana yang harus dilengkapi. Yang pertama, pakaian renang. Kedua, pelampung. Ketiga, kacamata renang. Yang keempat, kolam renang. Yang kelima, lintasan. Yang keenam, pencatat waktu. Dan yang ketujuh, balok start. Peraturan renang. Yang pertama, ketika start harus dimulai dari atas balok dengan badan memungkuk ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, harus menunggu aba-aba dari wasit. Yang ketiga, harus berenang sesuai dengan lintasannya. Yang keempat, berenang harus menyentuh ujung kolam saat berbalik. Yang kelima, finish dianggap sah ketika berenang menyentuh tembok. Di dalam renang terdapat nomor-nomor perlombaan. Yang pertama, gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter putri, 1500 putra. Yang kedua, gaya kupu-kupu 100 meter dan 200. Yang ketiga, gaya punggung 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Yang keempat, gaya dada 100 meter dan 200 meter. Kemudian yang kelima, gaya ganti perorangan 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang keenam, yaitu gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Yang ke-8, gaya bebas estafet 4 kali 100 meter, dan juga 4 kali 200 meter. Kemudian yang ke-9, yaitu maraton 10 km. Di dalam olahraga renang ini terdapat beberapa manfaat bagi tubuh. Yang pertama, menghilangkan stres. Yang kedua, meningkatkan stamina tubuh. Yang ketiga, meringankan sakit dan nyeri. Yang keempat, baik untuk ibu hamil. Yang kelima, mencegah obesitas. Yang keenam, sarana bermain dan rekreasi. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap positif. Untuk olahraga air yang selanjutnya yaitu polo air. Polo air adalah olahraga air yang dilakukan secara berkelompok atau beregu. Dapat dikatakan bahwa kolaborasi antara olahraga renang, gulat, sepak bola, maupun basket. Olahraga polo air dilakukan dengan cara bergerak di permukaan air dan kerja bersama dengan tim. Dalam polo air terdapat manfaat bagi tubuh, yaitu 1. Meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua, dapat membakar kalori tubuh. Yang ketiga, pembentukan otot. Dan yang keempat, menghilangkan stres dan lelah. Berikut sejarah singkat tentang olahraga polo air. Olahraga polo air dimainkan pertama kali pada tahun 1800-an di Arlington. Pertama kali hanya menggunakan bola yang terbuat dari bahan karet. Pencetus aturan pertama olahraga ini yaitu William Wilson. Ia berasal dari Skotlandia dan juga merupakan pelopor akuatik di negaranya. Terdapat beberapa aturan yang harus ditaati sebelum melakukan olahraga polo air. Ukuran kolam polo air yaitu 30 x 20 meter. Ukuran dan tinggi gawang polo air yaitu diukur dari atas rata-rata air 90 cm. Pemain tidak boleh mengoleskan minyak di atas kulitnya. Permainan biasanya berlangsung selama 4 babak. Di setiap babaknya 8 menit bersih dan diberi istirahat antar babak yaitu 20
2 menit. Timeout diberikan kepada setiap tim 1 kali di setiap babak. Jika pertandingan seri, maka babak perpanjangan waktu 2 kali 8 menit. Jika tetap imbang, maka diadakan babak adu penalti dengan kesempatan 5 kali setiap regu. Peraturan yang selanjutnya yaitu bola dikatakan masuk jika seluruh bagian bola melewati garis gawang antara kedua tiang gawang dan mistar gawang. Peraturan yang selanjutnya, penjaga gawang harus memakai topi 1 dan 14. Nomor 2 sampai 13 digunakan untuk pemainnya. Peraturan yang selanjutnya yaitu jumlah wasit bola air sebanyak 2 wasit dengan 2 hakim garis. Peraturan selanjutnya yaitu pelatih boleh memberikan instruksi dengan berjalan maksimal 5 meter dari bangku ketika timnya menyerang dan memberikan instruksi dengan duduk ketika timnya dalam keadaan bertahan. Kemudian peraturan yang selanjutnya yaitu tentang jumlah pemain bola air. Secara keseluruhan berjumlah 13 pemain yang terdiri dari 11 pemain, 2 penjaga gawang, 6 pemain utama terdiri dari 6 pemain dan 1 penjaga gawang, pemain cadangan 5 pemain dan 1 penjaga gawang, pelatih 1 orang, asisten pelatih 1 orang, dan manajer tim 1 orang. Berikut beberapa isyarat wasit polo air. Kemudian posisi pemain dalam permainan polo air. Penjaga gawang 1 pemain, penyerang tengah 1 pemain, bek tengah 1 pemain, pemain sayap 2 pemain, driver 2 pemain. Lapangan polo air memiliki panjang 20 x 30 meter, lebar 10 x 20 meter, goal line warna putih, garis 2 meter warna merah, garis 5 meter warna kuning, kedalaman kolam minimum 1,8 meter, titik penalti 5 meter, dengan ukuran gawang lebar 3 meter, tinggi 0,9 meter di atas permukaan air, dengan bahan PVC vinyl. Berikut ilustrasi lapangan polo air. Memiliki panjang 20 sampai 30 meter dan lebar 10 sampai 20 meter. Cara bermain polo air, yang pertama permulaan, 2 gol, yang ketiga lemparan penjuru, lemparan bebas, kelima lemparan wasit, keenam bola keluar, yang ketujuh pelanggaran biasa, yang ke-8 pelanggaran berat, yang ke-9 pelanggaran perorangan, yang ke-10 pelanggaran penalti, dan yang ke-11 waktu tambahan. Alat yang digunakan untuk olahraga polo air ini yaitu yang pertama seragam, yang kedua area permainan atau kolam, yang ketiga mud guard, yang keempat bola. Bola ini memiliki keliling lingkar bola 68 sampai 70 cm untuk laki-laki, size 4 keliling lingkar bola 65 sampai 67 cm untuk perempuan, berat 400 sampai 450 gram. Tekanan isi bola 13 sampai 14 PSI untuk pria dan 12 sampai 13 PSI untuk wanita. Ukuran junior tidak didefinisikan namun lebih kecil, dengan bahan bola yaitu rubber. Untuk bab yang selanjutnya yaitu membahas tentang latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang pun berbeda-beda. Hal ini dikarenakan aktivitas semua orang tidak sama, maka kebugaran jasmani akan bergantung pada sifat tantangan fisik yang dihadapi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang komponen kebugaran jasmani.
Untuk yang pertama, komponen kebugaran jasmani yaitu daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernafasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak berhenti. Komponen yang kedua yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan aktivitas. Komponen yang ketiga yaitu kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan perubahan gerak dengan tanpa hilang keseimbangan. Komponen yang keempat yaitu kecepatan atau speed. Kecepatan atau speed berarti kemampuan fisik tubuh untuk bisa bergerak atau menggerakkan tubuh secepat mungkin. Kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keturunan, waktu reaksi, kemampuan untuk menahan tekanan luar, teknik, konsentrasi, dan kemampuan elastisitas otot, dan macam-macam. Di dalam kecepatan ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Komponen yang kelima yaitu kelentukan atau flexibility. Kelentukan atau daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Komponen yang keenam yaitu komposisi tubuh. Komposisi tubuh merupakan susunan tubuh yang terdiri dari dua komponen yaitu lemak tubuh dan massa tubuh tanpa lemak. Komponen yang ketujuh yaitu koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda secara bersamaan. Komponen yang ke-8 yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Komponen yang selanjutnya yaitu ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Komponen yang ke-10 yaitu kecepatan reaksi atau reaction. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan daya tahan ini bisa dilakukan. Latihan daya tahan dibagi menjadi dua, yaitu latihan muscular endurance, atau latihan ini berfokus pada satu otot saja atau beberapa otot. Kemudian latihan cardiorespiratory endurance atau latihan endurance yang dilakukan secara umum seperti lari, renang, jogging. Untuk latihan muscular endurance tadi salah satunya yaitu push up dengan urutan atau tahap-tahapnya, yaitu mengambil sikap telungkup dengan posisi tangan menahan dan dibuka, lakukan gerakan naik turun, dan lakukan secara berulang-ulang. Latihan yang kedua yaitu kekuatan. Latihan kekuatan ini
memiliki beberapa macam, antara lain yaitu latihan push up, latihan back up, latihan sit up, shoulder press, dan juga leg squat, dan juga back extension. Untuk yang selanjutnya, latihan kelenturan. Latihan kelenturan ini bisa dilakukan pada beberapa bagian tubuh, yaitu latihan kelenturan sendi bahu, latihan kelenturan pada otot pinggang, dan juga latihan kelenturan pada tokok. Latihan yang selanjutnya yaitu latihan kecepatan. Latihan kecepatan ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, antara lain yaitu latihan percepatan atau menambah kecepatan secara berkala. Untuk yang kedua, lari menaiki dan menuruni tangga. Untuk yang ketiga, lari kecepatan reaksi. Yang keempat, lari cepat atau sprint training dengan jarak 40-60 meter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.